Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih kembali lagi jumpa dengan saya Mas Beken Leman. Tentunya pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas tentang beberapa cara, trik atau teori dalam membangun rumah. Oke, nampaknya dari beberapa video yang sudah saya upload tentang membuat pondasi, masih banyak yang belum paham atau berkomentar tentang bagaimana proses ini bisa lebih kuat atau malah sebaliknya, bagaimana proses ini bisa menjadi hemat dibanding dengan proses yang lain. Oke, sedikit saya jelaskan begini. Jadi sebelum saya lanjutkan, pertama yang perlu saya ingatkan adalah dalam proses membuat pondasi itu adalah struktur utama dalam membangun rumah. Jadi jangan bermain-main dalam proses ini. Tidak saya merekomendasikan untuk melakukan penghematan dalam arti mengurangi kekuatan. Tapi kalau penghematan dalam konteks penghematan biaya tanpa mengurangi kekuatan, ya itu sangat rekomendasi. Tidak ada orang yang tidak mau hemat, pasti semua maunya hemat. Apalagi di zaman sekarang yang semua serba mahal, tentunya harus melakukan beberapa trik-trik, riset-riset dan segala macam untuk melakukan penghematan. Jadi dalam melakukan pondasi ini, saya ingatkan bagi pemula, pertama yang perlu dipersiapkan adalah pasir dan semen, kemudian besi dan batu split yang nantinya untuk slopnya. Seperti pada tampak pada video itu kan ada pondasi itu ada dua warna ya, bagian bawah dan bagian atas warnanya beda. Ya karena bagian bawah itu hanya peninggi atau dia sebagai ganjalan slope yang ada di atasnya, yang biasanya dipasangi batu bata atau lainnya. Tapi kita tidak melakukan itu karena apa? Karena kita akan melakukan sekali pekerjaan itu, tidak melakukan sekali pekerjaan itu ya langsung jadi. Jadi pondasi kita pasang seperti ini itu menghemat pengerjaan dan menghemat material. Orang pasti bertanya, bagaimana bisa hemat sementara begisting yang dipersiapkan itu sudah memakan biaya yang banyak. Itu memang benar, begisting yang kita butuhkan itu enggak sedikit tapi juga banyak. Kalau dalam video itu kan banyak pekerjanya, ada 8 orang. Jadi begisting yang saya siapkan itu ada 10 multiplex yang dalam sehari berarti kita bisa dapat 24 meter lebih. Karena yang dicetak di pagi hari sudah bisa dilepas di tengah hari dan kita geser. Seperti dalam video itu ukuran rumahnya adalah 7 meter kali 12 meter. Kita kerjakan 2 hari ya, di lokasi tidak ada material apapun kecuali hanya pasir sama semen. Jadi besi kita tetap melakukan pembesian seperti biasanya. Silakan pembesian dikembangkan masing-masing. Nah, untuk begistingnya sendiri itu tergantung pada minat atau tergantung kekuatan masing-masing ya. Tidak harus sama seperti pada video. Bisa menggunakan GRC, bisa menggunakan material bekas pembongkaran rumah, misalnya yang mau membuat rumah, atau dengan material-material bekas-bekas sekalipun bisa sebenarnya. Jadi untuk begisting ini tidak baku. Karena kita melakukan pengerjaan percepatan dan ini memang dalam lokasi tidak ada material apapun, ya kita terpaksa harus membeli multiplex, karena kalau menggunakan papan justru lebih mahal dan memakan waktu yang lebih lama tentunya. Nah, kelebihan dari pondasi ini adalah satu, dia adukan itu sama rasa karena dia semuanya baru dan tidak ada material yang lama, jadi adukannya itu benar-benar bisa menyatu karena sama ya. Itu pertama. Yang kedua adalah proses pembuatan tapakan di bawah, bagian bawah pondasi dan bagian slope itu dikerjakan berbarengan dalam satu begisting, yang biasanya dalam pengeslupan kalau menggunakan batu bata merah itu diamping dengan batu bata merahnya, dan kalau menggunakan batu kali dia membutuhkan begisting untuk membuat slope-nya, yang intinya sama-sama juga makan biaya.
Dalam beberapa kali uji coba yang saya lakukan dengan sistem inilah, membuat pondasi yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan pondasi dengan berbagai macam cara, secara konvensional, tentunya cara-cara biasa. Saya pernah membuat dengan batu bata, tapi saya lakukan tetap saya cetak seperti ini. Saya juga pernah melakukan dengan batu, maksudnya ini batu kali juga saya lakukan seperti ini, dan membuat pondasi yang saya campur dengan batu split ukuran 3x5 juga saya buat seperti ini, cenderung sama-sama hematnya dibandingkan dengan pondasi yang lain. Itu kelebihannya. Kemudian yang menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang belum paham dalam kondisi membuat pondasi. Seperti dalam video ini saya membuat pondasi itu ketinggian rata-rata itu 50 cm, kemudian lebarnya 25 cm. Di sini saya menghabiskan itu 25 sak semen untuk pondasi tapaknya, dan slope-nya menghabiskan itu 10 sak semen. Jadi totalnya adalah 35 sak. Rumah 7x12 ini menghabiskan 35 sak semen. Batu splitnya menghabiskan 3 kubik. Terus pasirnya kita menghabiskan 1,5 rit atau 9 kubik. Dalam artian begini, dengan material tersebut pondasi rumah ini sudah jadi. Nah, sementara kalau kita menggunakan material yang lain, bisa saya katakan bahwa semennya itu paling turunnya hanya 5-10. Terus kemudian batu splitnya sama, besinya sama, terus begistingnya yang berbeda, tapi kan tetap ada begisting untuk pengeselupannya. Jadi intinya kita itu menghemat, sama dengan menghemat batu bata. Batu batanya itu kalau dipasang untuk rumah ini itu menghabiskan kurang lebih 6.000 bata. Nah, 6.000 bata itu kalau harga sekarang 600.000 misalnya, itu sudah 3.600.000. Yang kita hemat adalah kita mentiadakan bata, yang kemudian kalau kita jumlah menjadi 3.600.000. Jadi secara simpelnya aja, pondasi ini sangat mudah untuk dilakukan bagi siapapun. Untuk yang mahir, apalagi yang mahir ya, untuk pemula aja pasti bisa melakukannya. Oke, demikian sedikit penjelasan tentang pondasi yang saya lakukan dengan cara seperti ini atau cara cor. Untuk yang belum jelas bisa konsultasi di 0821 7822 1689. Terima kasih, saya Mas Beken Lekman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dapur 3,5 kali 4 meter. Kamar utamanya 4 meter kali 3,5. Terus kamar mandi tuh yang lagi dicangkul itu 1,5 kali